Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati seluruh Menteri Kabinet Kerja, yang saya hormati Gubernur BI, Ketua OJK, Ketua ISEI, Dirut Bank Mandiri, serta Bapak Ibu semuanya dari Kadin dan HIPMI, REI, serta dunia usaha, APindo yang pada siang hari ini hadir, serta Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Hadirin sekalian, kita memahami bahwa perekonomian itu tidaklah seperti garis lurus, melainkan naik dan turun, mengalami percepatan dan perlambatan. Dan itulah yang biasa disebut sebagai siklus ekonomi. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Darmin Nasution. Saya hari ini ingin bicara terang benderang, karena faktor siklus ekonomi, karena faktor struktural, maka sangat mungkin tantangan ekonomi ke depan semakin berat sebelum kondisi akhirnya membaik beberapa kuartal ke depan. Kalau saya pahit, ya saya bilang pahit. Kalau manis, ya saya bilang manis. Dan kita saat ini menghadapi tantangan ekonomi yang fundamental. Namun saya yakin pemerintah semakin siap menghadapi tantangan tersebut. Mengapa ekonomi saat ini mengalami pelambatan? Harus kita pahami bahwa ekonomi kita baru mengakhiri satu siklus dan sedang kita arahkan menuju ke satu siklus ekonomi yang baru. Kita arahkan. Inilah yang saya sebut ekonomi kita sedang mengalami transisi yang fundamental. Ekonomi kita sedang beralih dari konsumsi ke produksi, dari konsumsi ke investasi. Dan growth engine, mesin pertumbuhan dari siklus yang lalu, komoditas mentah, sudah tidak bisa diandalkan lagi. Kita harus masuk ke hilirisasi, ke industrialisasi. Dunia telah berubah dan menggali komoditas mentah, baik nikel, tembaga, boksit, sudah tidak bisa lagi menghasilkan kemakmuran sebagaimana sebelumnya, karena harga komoditas sedang anjlok turun. Kita tahu semua itu. Namun growth engine yang baru masih belum bisa bangkit sepenuhnya. Ekonomi kita beberapa tahun kemarin sebenarnya sudah menuju kepada tren yang semakin tidak sustainable. Misalnya, kredit perbankan yang bertumbuh hampir 20% per tahun. Sementara ekonomi kita hanya tumbuh 5-6% per tahun. Kredit konsumsi seperti kredit untuk beli sepeda motor, kredit untuk beli mobil, menurut saya sudah berlebihan. Spekulasi properti, membangun pusat perbelanjaan, membangun mal dan rumah mewah, kita harus mulai hati-hati. Sekali lagi, kita mulai harus hati-hati. Hadirin yang saya hormati, satu hal yang
saya amat yakin saat ini adalah bahwa kita sekarang benar-benar tidak bisa menunda lagi untuk melakukan reformasi perekonomian secara fundamental. Perombakan ekonomi yang harus dijalankan pemerintah saat ini harus mendalam dan harus menyeluruh. Meskipun sakit, meskipun pahit, kita tidak boleh lagi menunda. Tidak ada kemajuan tanpa pengorbanan. Sekali lagi, tidak ada kemajuan tanpa pengorbanan. Ada beberapa negara di dunia yang saat ini mengalami kontraksi ekonomi karena selama bertahun-tahun mereka mengabaikan kenyataan bahwa dunia telah berubah dan mereka sudah tidak lagi kompetitif. Selama bertahun-tahun negara-negara ini menolak untuk menelan obat yang pahit. Mereka gagal mendongkrak, gagal mengupgrade mesin ekonomi mereka. Bahkan ada beberapa negara di mana pemerintahnya menjanjikan sesuatu yang ajaib. Pemerintah di sana menjanjikan kenaikan kesejahteraan tanpa perlu kerja keras. Menjanjikan kesejahteraan tanpa perlu kerja keras. Tidak ada hal seperti ini di dunia, tidak ada. Dan negara-negara itu sekarang sedang berada di ambang krisis perekonomian karena bertahun-tahun hidup mewah tanpa kerja keras. Inilah yang harus kita hindari. Jangan sampai Indonesia terjebak dalam kondisi seperti itu. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, distorsi ekonomi seperti yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir mengakibatkan banyak ketimpangan-ketimpangan dan ketidakseimbangan dalam masyarakat dan dalam perekonomian. Spekulasi aset yang menggembungkan nilai aset membuat kesenjangan sosial semakin besar. Investasi kita di sistem pendidikan dan bidang kesehatan amat diperlukan supaya sumber daya manusia kita menjadi lebih baik. Bila solusi yang kita cari adalah menggenjot lagi distorsi ekonomi, maka akan memperburuk ketimpangan-ketimpangan ekonomi yang sudah ada. Perekonomian kita membutuhkan reformasi yang struktural. Memang kita tidak bisa ambil jalan pintas. Tidak ada jalan pintas dan tidak ada peluru ajaib. Tidak bisa saya ngomong simsalabim kemudian masalah bisa teratasi, juga tidak bisa. Nggak ada seperti itu. Dan masyarakat harus sadar bahwa nggak ada simsalabim kemudian semuanya bisa teratasi, nggak ada. Satu lagi ketimpangan ekonomi yang terjadi adalah tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Darmin mengenai industri kita yang ketinggalan sekali. Bahkan beberapa tahun terakhir ekonomi kita sudah menuju arah deindustrialisasi dan itu satu tren yang harus segera kita balikkan. 3 minggu yang lalu saya berkunjung ke Batam, ke galangan kapal di Batam. Bapak Ibu bisa bayangkan, Indonesia adalah zona ekonomi maritim terbesar di dunia. 2/3 wilayah Indonesia adalah air. Namun pada saat ini, 80% dari semua kapal yang kita beli setiap tahun adalah dari impor. Padahal galangan kapal di sini siap. Saya tahu karena saya cek di Batam. Sampai 17.500 DWT aja mereka siap bisa membuat, apalagi yang kecil-kecil. Padahal sekali lagi industri galangan kapal kita sudah siap. Di samping kebutuhan domestik yang besar,
Dengan kapal ini juga padat karya. Juga kita kaya dengan tenaga kerja muda yang tidak sulit untuk dididik. Keterampilannya dalam konstruksi kapal. Sehingga dalam rapat terbatas saya sudah perintahkan pemerintah tidak boleh lagi memesan kapal dari luar negeri, tidak boleh lagi impor, buat sendiri di negara kita karena kita sudah siap, sehingga juga akan memperbaiki neraca perdagangan kita. Sekali lagi kita harus mengutamakan industri dalam negeri terlebih dahulu. Dan secara makroekonomi pun kebiasaan impor seperti itu sudah tidak sustainable. Kita harus hemat devisa dengan memenuhi lebih banyak keperluan kita dari dalam negeri. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita harus membangun growth engine yang baru, membangun mesin pertumbuhan ekonomi yang baru. Apa yang diperlukan pada saat ini?